Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengenalkan arsitektur dan komputasi paralel berbasis CUDA. Kelompok kami terdiri dari Dixon Satriani, Malvin Algornius, dan Muhammad Rayhan. Pendahuluan. Pada awal CPU dan GPU multicore, chip prosesor telah menjadi sistem paralel. Tetapi kecepatan program akan meningkat jika perangkat lunak mengeksploitasi paralelisme yang disediakan oleh arsitektur multiprosesor yang mendasarinya. Oleh karena itu, ada kebutuhan besar untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak sehingga menggunakan multithreading. Setiap thread berjalan secara bersamaan pada prosesor, berpotensi meningkatkan kecepatan program secara dramatis. Untuk mengembangkan aplikasi paralel skalabel tersebut, diperlukan model pemrograman paralel yang mendukung lingkungan pemrograman paralel multicore. Selanjutnya adalah CUDA. CUDA adalah singkatan dari Computer Unified Device Architecture. Ini adalah paradigma pemrograman paralel yang dirilis pada tahun 2007 oleh NVIDIA. Ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak untuk prosesor grafis dan digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi tujuan umum untuk GPU yang sifatnya sangat paralel dan berjalan dalam ratusan inti prosesor GPU. CUDA menggunakan bahasa yang sangat mirip dengan bahasa C dan memiliki kurva belajar yang tinggi. CUDA hanya didukung pada GPU NVIDIA berdasarkan arsitektur Tesla. Kartografis yang mendukung CUDA adalah GeForce X-Series, Quadro, dan Tesla. Model sistem yang digunakan, NVIDIA telah merancang CUDA bahasa berbasis C khusus untuk memanfaatkan sistem paralel GPU ini. CUDA berisi fungsi C khusus yang disebut kernel, yang hanya merupakan kode C yang dieksekusi pada kartu grafis pada sejumlah thread yang tetap secara bersamaan. Untuk mendefinisikan thread, CUDA menggunakan struktur grid. Arsitektur heterogen. Paradigma pemrograman CUDA merupakan kombinasi antara eksekusi serial dan paralel. Kode C sederhana berjalan secara serial pada CPU dan juga disebut host. Eksekusi paralel diekspresikan oleh fungsi kernel yang dieksekusi pada satu set thread secara paralel di GPU. GPU juga disebut perangkat. Kode kernel ini adalah kode C hanya untuk satu thread. Jumlah blok thread dan jumlah thread di dalam blok yang mengeksekusi kernel ini secara paralel diberikan secara eksplisit saat fungsi ini dipanggil. Grid terdiri dari thread, blok, satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Tiap thread, blok dibagi lebih lanjut menjadi thread, satu dimensi atau dua dimensi. Sebuah thread block adalah sekumpulan thread yang berjalan dalam satu prosesor. Dalam sebuah thread block, thread tersusun dalam beberapa warp. Semua thread dalam blok thread tunggal dapat saling berkomunikasi melalui memori berbagi, sehingga mereka terjalan dalam multiprosesor yang sama. Dengan ini, sangat memungkinkan untuk mensinkronisasi thread tersebut. Semua multiprosesor mengakses memori perangkat global yang besar untuk operasi pengumpulan dan pencar. Memori ini relatif lambat karena tidak menyediakan caching. Memori terbagi lebih cepat dibandingkan dengan memori perangkat dan biasanya membutuhkan jumlah waktu yang sama, seperti yang diperlukan untuk mengakses register. Ini juga disebut parallel data cache. Untuk sinkronisasi antar thread, API CUDA menyediakan fungsi thread barrier, perangkat keras sync thread yang berguna sebagai titik sinkronisasi komunikasi antar thread jika diperlukan, memungkinkan melalui memori terbagi per blok, sehingga sinkronisasi thread hanya memungkinkan dalam tingkat thread block. Karena thread dari thread block mungkin saling berkomunikasi, thread tersebut harus terjalan dalam prosesor yang sama. Karena itu, thread block dijamin untuk berjalan dalam satu prosesor. Untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia,
Penentuan jumlah thread per blok dan jumlah thread blok per grid harus dilakukan dengan hati-hati. Jumlah blok per grid harus setidaknya 100. Pasangkan jumlah thread per blok dalam kelipatan sesuai ukuran warp, karena akan mengurangi jumlah warp yang kurang penuh. Selain fungsi kernel berjalan dalam perangkat, memori harus dialokasi pada perangkat sebelum memanggil fungsi kernel, dan jika kernel harus dijalankan pada suatu data, maka data harus disalin dari memori host kepada memori perangkat. Memori perangkat dapat dialokasi sebagai memori linear atau sebagai susunan array CUDA. Alur pemrosesannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah alokasi memori pada host dan perangkat secara terpisah. Memori perangkat dapat dibaca dan ditulis oleh host melalui fungsi salin memori. Selanjutnya adalah salin data dari host ke perangkat dengan API CUDA jika diperlukan. Selanjutnya adalah fungsi kernel, menjalankan secara paralel pada tiap inti. Dan keempat, salin data kembali dari perangkat ke host dengan API CUDA. Transfer data antar host dan perangkat. Bandwidth antara memori perangkat dan memori host lebih kecil dibandingkan bandwidth antara perangkat dan memori perangkat. Maka harus diminimalkan transfer data antar host dan perangkat. Berikut adalah beberapa caranya. Yang pertama adalah memindahkan sebuah kode dari host ke perangkat. Kedua, menciptakan dan menghancurkan struktur data pada memori perangkat daripada disalin ke perangkat. Yang ketiga adalah melakukan transfer besar dengan mengumpulkan beberapa transfer kecil untuk mengurangi overhead transfer. Nah, berikut ini adalah batasan pada CUDA, yaitu pemrograman C yang sederhana, arsitektur heterogen, pemanggilan fungsi kernel, tidak diperbolehkan rekursi, alokasi dan dealokasi memori satu berjalan, memori terbagi, variabel bawaan, dan komunikasi dan sinkronisasi thread hanya pada thread block. Berikut adalah beberapa API CUDA. Yang pertama ada qualifier tipe function yang dibagi menjadi device. Fungsi dengan qualifier device terjalankan pada perangkat. Fungsi ini hanya dapat dipanggil dari perangkat. Yang kedua ada global. Fungsi dengan qualifier global terjalankan pada perangkat tetapi dipanggil dari host. Yang ketiga host. Fungsi dengan qualifier host terjalankan pada host dan dipanggil dari host. Saat qualifier tidak dipakai, artinya fungsi akan terjalankan hanya pada host yang setara dengan fungsi yang dinyatakan dengan qualifier host. Berikut ada juga qualifier tipe variabel yang terdiri dari satu, device. Variabel yang dideklarasikan dengan device berada di perangkat. Qualifier tipe lainnya secara opsional digunakan bersama dengan device. Jika variabel dideklarasikan hanya dengan qualifier device, maka variabel ini berada di memori global dan memiliki masa pakai aplikasi. Karena berada di memori global, ia dapat diakses dari semua thread dalam grid dan dihosting melalui pustaka runtime. Yang kedua ada konstan. Qualifier ini digunakan untuk mengalokasikan konstanta pada perangkat. Ini secara opsional digunakan bersama dengan qualifier device. Konstanta ini berada dalam memori konstan dan memiliki masa pakai aplikasi. Itu dapat diakses dari semua thread dalam grid dan dihost melalui perpustakaan runtime. Yang ketiga shared. Qualifier ini digunakan untuk mengalokasikan variabel bersama. Ini secara opsional digunakan bersama dengan qualifier device. Variabel bersama berada di memori bersama dari thread block dan memiliki masa pakai dari sebuah blok yang hanya dapat diakses dari semua thread di dalam blok tersebut. Berikut ada variabel bawaan yang terdiri dari satu, grid dim, tipe dim 3 dan mengandung dimensi grid. Yang kedua, blok IDX atau tipe unit dari tipe UIN 3 dan mengandung indeks blok dalam grid. Ada juga blok dim, tipe dim 3 dan mengandung dimensi blok. Yang keempat ada thread IDX tipe UIN 3 dan mengandung indeks thread dalam blok. Yang kelima ada warp size tipe in dan mengandung ukuran warp dalam thread. Yang berikut ada manajemen memori. Yang pertama alokasi memori dengan float bintang D-array dengan codingnya CUDA malloc void double bintang dan D-array titik 1024 bintang size of float. Dan juga ada dealokasi memori dengan CUDA free D-array. Penyalinan dari host ke perangkat. Yang pertama, penyalinan dari host array memory ke memori perangkat terlihat di slide sebagai berikut dengan CUDA memcpa to symbol, dan juga nanti contohnya ada di bawah ini yaitu float CPU array 1204 dengan device floatnya di array dan juga CUDA memsci to symbolnya.
Dan metode lain ada juga float CPU array 1024 dengan insize-nya yaitu size of CPU array. Penyalinan dari host ke perangkat juga dilakukan dari host array memory ke memori konstan seperti berikut di slide, yaitu konstan float array 1024 dengan float CPU array 1024. Penyalinan dari perangkat ke host. Penyalinan memori perangkat ke memori host itu seperti berikut di contoh. Contohnya misalkan menggunakan float CPU array 1024 device float array 1024. Dan metodenya dengan contoh sebagai berikut ada float CPU array 1024, insize of size of CPU, float array, CUDA malloc void, dan CUDA MCI. Komponen runtime perangkat hanya dapat digunakan dalam fungsi perangkat dan diawali dengan simbol garis bawah, seperti fungsi matematika sebagai berikut, garis bawah sin fx, garis bawah cos fx, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi sinkronisasi, yaitu void underscore sync thread kurung 0.2, dan fungsi atomic sebagai contoh atomic add kurung kosong, dan selainnya. Dan mode emulasi perangkat disediakan pada dasarnya untuk tujuan debugging. Opsi device emu digunakan dalam perintah kompilasi NVCC, itu hanya mengemulasi perangkat. Itu bukan simulasi. Thread dan thread block dibuat di host. Di berbagai host seperti Microsoft Visual Studio, dapat digunakan dalam menetapkan titik henti sementara atau breakpoint dan pemeriksaan data. Ini sangat membantu dalam operasi input atau output ke file atau ke layar seperti menggunakan print fungsi yang tidak mungkin dijalankan pada perangkat. Selanjutnya akan dibahas studi kasus yang didapat. Akan dibahas hasil studi kasus dari Journal of Physics Conference Series berjudul Performance Analysis of CUDA, OpenACC, and OpenMP Programming Models on Tesla V100 GPU oleh Mikhail Khalilov dan Alexei Timofeev. Dalam jurnal ini, mereka menggunakan beberapa metode sebagai tolak ukur sebagai berikut. Perkalian matriks, Babel stream sebagai tolak ukur bandwidth memory GPU, dan evaluasi kinerja dari aplikasi real dengan Cloverleaf untuk mencari solusi numerik dari persamaan Euler dalam jaring Cartesian 2 dimensi atau 3 dimensi, dan Lulesh untuk mencari solusi numerik dari masalah permodelan blast wave dari suatu cairan. Berikut adalah hasil perbandingan model dalam pencapaian bandwidth memory GPU dengan Babel stream. Dilihat pada grafik berikut, dalam uji copy, multiple, addition, dan triad, memungkinkan untuk mencapai bandwidth maksimum dari 770 gigabit per second atau sekitar 85% dari titik puncak hingga 800 gigabit per second atau sekitar 88% dari titik puncak saat menggunakan CUDA. Dalam uji dot atau sum plus equal AI dikali BI, CUDA menunjukkan kinerja maksimum hingga 91% dari titik puncak bandwidth memory. Berikut adalah perbandingan kinerja OpenACC dan CUDA dalam aplikasi Cloverleaf. Dalam aplikasi Cloverleaf, dapat dilihat bahwa hasil dari perhitungan dengan CUDA dan OpenACC awalnya tampak sama untuk komputasi yang ukuran kecil. Satu ukuran komputasi membesar, CUDA menunjukkan hasil yang lebih baik. Satu ukuran jaring maksimum antara CUDA dan OpenACC ada perbedaan 40% dalam waktu komputasi. Perbedaan kinerja terbesar antara OpenACC dan CUDA terlihat dalam penggunaan kode Lulesh. Ukuran data masukan untuk kalkulasi ditentukan sebagai jumlah sel dalam bidang 3 dimensi. Implementasi CUDA berjalan 100 kali lebih cepat dalam bidang jaring 16. Saat diuji dengan bidang jaring 128 sel dalam 1 dimensi, jarak tersebut berkurang sebanyak 30 kali. Kesimpulan dari hasil tersebut adalah hasil evaluasi dari uji bandwidth memory Tesla V100 menunjukkan bahwa compiler OpenMP dan OpenACC dapat menghasilkan kode paralel efisien dalam kasus yang sederhana. Selagi kompleksitas kode membesar, ditemui jarak performa antara CUDA, OpenACC, dan OpenMP. Dalam kasus jumlah reduksi, pola akses memori OpenMP itu 80% lebih lambat daripada pola teroptimalkan yang sama dalam CUDA. Kecenderungan yang sama dapat terlihat saat melakukan tolak ukur dalam aplikasi Cloverleaf dan Lulesh. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa kinerja kode OpenACC dan OpenMP menunjukkan penurunan dalam masukan data besar dibandingkan dengan kode CUDA dengan jarak yang besar.
Intinya, CUDA adalah paradigma pemrograman paralel yang dirilis oleh NVIDIA. Ini digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak untuk prosesor grafis dan digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi tujuan umum untuk GPU yang sifatnya sangat paralel dan berjalan pada ratusan inti prosesor GPU. Walau memiliki beberapa batasan, pemrograman CUDA telah menunjukkan tingkat kinerja yang besar dalam komputasi dibandingkan kode OpenACC dan OpenMP. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih.